الإمام يخطب فغلقوت وما لغب نجوة له إذا صعد الخاطب على المثال أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat Masjid Al-Fajar di Komplek Gera Sunan Ampel 2 Surabaya dan kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang luar biasa di rumah Allah yang mulia, marilah kita senantiasa saling mengingatkan antar diri kita serta keluarga kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya jamaah sekalian, seluruh rangkaian ibadah kita pada akhirnya endingnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amal ibadah puasa Ramadan dan amaliyahnya yang sesaat lagi, sebentar lagi akan kita temui. Dan tamu agung ini jamaah sekalian tentu kita syukuri. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur kita sekeluarga, sehat walafiat, sehingga nanti bisa ketemu dengan Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah dan taat, agar pahala kita dengan berbagai macam keistimewaan Ramadan yang datang hanya setahun sekali, bagi orang yang beriman harus gembira ketika menemui dan justru menangis ketika meninggalkan kita dalam hidup ini, karena tidak ada jaminan tahun depan kita akan berjumpa kembali. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis disebutkan kita senantiasa dalam menghadapi dan menyambut tamu agung Ramadan ini, ada 3 hal pokok yang harus kita lakukan untuk kesuksesan agar Ramadan kita mendapatkan sebuah hasil dan perubahan secara signifikan di dalam segala aspek kehidupan. Yang pertama jamaah sekalian, kita sambut Ramadan ini dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dalam riwayat yang sering kita dengar jamaah sekalian, Rasulullah bahkan mengharap datangnya Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Puncaknya ketika Rajab, beliau kemudian berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saking rindunya Ramadan, beliau sudah berdoa agar diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan panjang umur setidak-tidaknya ketemu dengan Ramadan sampai tuntas nantinya. Agar senantiasa jamaah sekalian dengan doa ini mensupport kita, memotivasi kita, agar bulan ini jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Yang kedua jamaah sekalian, karena berbagai tipologi manusia ketika menyambut Ramadan, ada yang gembira, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang sedih ketika berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Nah, kita semuanya jamaah sekalian tentu orang-orang beriman, ya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Senantiasa bergembira ketika menghadapi Ramadan, agar Ramadan ini benar-benar menyelamatkan kita melalui amaliyah kita. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah, untuk meningkatkan kualitas takwa Allah dengan berbagai macam wasilah Ramadan yang barakah, yang nantinya pada akhirnya output dari Ramadan menjadikan diri kita Idul Fitri benar-benar kembali suci tanpa dosa, layak untuk berjumpa dengan Allah, yang di akhir surah Al-Fajr digambarkan dengan begitu indah oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, layak untuk digolongkan sebagai hamba Allah yang konsekuensinya pantas untuk masuk surga Allah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Ramadan ini jangan sampai berlalu begitu saja. Dan yang ketiga jamaah sekalian, kiat sukses menyambut Ramadan adalah persiapan secara maksimal, secara optimal, secara total, dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa persiapan yang kita lakukan.
Ada yang disebut dengan isti'dadul jasadiyah, isti'dadul ruhiyah, isti'dadul ilmiyah, dan isti'dadul maliyah. Yang pertama jamaah sekalian, kita persiapkan secara maksimal isti'dadul jasadiyah. Persiapkan kesehatan fisik kita sejak sekarang. Kita jaga pola makan kita, pola hidup kita, bahkan pola istirahat kita. Kita biasakan, bahkan Rasulullah saking kepingin membiasakan ketika Ramadan, beliau bahkan berpuasa. Ada riwayat menyebutkan sampai tidak pernah berbuka sama sekali ketika Sya'ban, sampai menjelang Ramadan. Ada juga yang mengatakan tanpa puasa sama sekali. Artinya kita biasakan diri kita untuk nanti beriadah bersama-sama, untuk jaga fisik kita. Karena nanti ada puasa, malamnya tarawih, yang tentu rakaatnya lebih banyak daripada biasanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam satu hadis juga disebutkan, al-mu'minul qawi afdalu minal mu'minul dha'if. Wa qila ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang sehat, kuat, jauh lebih utama dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, isti'dadul ruhiyah atau isti'dadul qalbiyah. Persiapkan mental spiritual kita, hati kita. Dalam bahasa tasawuf ada 3 tak. Tahalli, takhalli, atau tahalli dan tajalli. Kita kosongkan tahalli, kita kosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Riya, sum'ah, ujub, dan sebagainya. Karena puasa pada intinya adalah menghilangkan sifat-sifat tersebut. Benar-benar as-shaumu li wa ana ajzi bih. Bahwa puasa ini milik Allah. Bahasa ini secara tersirat jamaah sekalian, puncak ibadah kita, khususnya puasa, adalah melatih keikhlasan kita. Bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidaknya tergantung sejauh mana ikhlas kita di dalam melaksanakannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, al-ayat. Itu jamaah sekalian. Kemudian daripada itu jamaah sekalian, dalam mempersiapkan ruhiyah yang baik ini, setelah dikosongkan, maka kemudian tahalli, kita hiasi, kita isi hati kita dengan rasa syukur, dengan amaliyah qalbiyah, syukur, sabar, ikhlas, ridha, qanaah, menerima apapun yang dititahkan Allah kepada kita. Radiyatan mardiyah, sebuah jiwa nafsul mutmainnah yang karakteristiknya adalah ridha dan diridhai. Ridha terhadap takdir Allah, yang kemudian Allah pun meridhai panjenengan semuanya. Ini jamaah sekalian, termasuk kita berpuasa menggambarkan tawakal secara total kita semuanya kepada Allah. Maka perintah puasa hanya untuk orang bertakwa, bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba adalah tercatat, bukan sekedar perintah. Kalau perintah bisa jadi hanya secara lisan, tapi kutiba tercatat di Lauh Mahfuz. Dicatat oleh Allah berdasarkan SK bahwa diwajibkan puasa ini hanya untuk orang-orang yang beriman, endingnya bertakwa. Karena tidak beriman tentu tidak mungkin kita melaksanakan puasa. Tentu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Disinilah kemudian kita semuanya siapkan diri kita, hati kita, kita isi dengan sifat-sifat keikhlasan kita, syukur ridho kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita beribadah hakikatnya karena kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah sendiri sang manusia yang paling mulia di antara sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala, khairul anam, sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau saja berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bahwa syukur, zikir, ibadah sebaik-baiknya semata-mata adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, perbanyaklah mohon pertolongan kepada Allah agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah. Agar kita senantiasa istiqamah di dalam ubudiyah, beramal sholihah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka setelah tahalli kita hiasi hati kita, maka layak untuk tajalli, bertaqarrub kepada Allah. Layak berkomunikasi dengan Allah dengan puasa kita. Siangnya berpuasa, malamnya bertarawih, belum lagi beriktikaf, qiyamul lail yang lain, sedekah dan seterusnya.
Ini adalah hakikat dari karena hati kita yang sudah bersih dari penyakit-penyakit hati, yang kemudian dipantaskan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bersih. Allahu nazif, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita diharuskan bertaubat kepada Allah, membersihkan fisik rohani kita. Bukan hanya rumah kita yang kita hias, bukan hanya rumah kita yang kita bersihkan, tapi juga hati kita, diri kita, pribadi kita. Kita hias dengan amal-amal yang sholih yang akan senantiasa mendapati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, isti'dadul ilmiah. Kita sambut sukses Ramadan ini dengan persiapan secara ilmiah. Kita persiapkan sejak saat ini bahwa Ramadan adalah lahan, wahana untuk kita menimba ilmu keislaman yang sebanyak-banyaknya. Untuk meraih Islam kafah yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai Islam kita separuh-separuh. Di sisi satu kita menjadi Islam yang ekstrim, tapi di sisi lain kadang-kadang ada orang Islam yang lemah tanpa tahu tentang Islam itu sendiri. Ramadan adalah kesempatan kita menjawantahkan diri kita menjadi orang-orang yang ilmiah, orang-orang yang senantiasa berilmu, menjadi Islam yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' dan qiyas para ulama salafus shalihin. Dicontohkan para ulama warasatul anbiya, dan ini termaktub di dalam peristiwa-peristiwa, fakta-fakta yang ada di dalam bulan suci Ramadan yang mulia. Jangan sampai kita sia-siakan jamaah sekalian. Kapan lagi kita menimba ilmu seperti ini? Mondok mungkin sudah berlalu. Usia kita tinggal saat-saat yang akan menunggu ajal kita. Saat-saat yang tepat untuk kita memperbaiki diri kita dengan agama kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan mengadakan tadarus dengan malaikat Jibril, menggambarkan bahwa Ramadan ini tempat kita untuk membina diri kita, memperbaiki ilmu kita. Nanti bekal apa yang akan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita berbekal diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an diturunkan Ramadan. Bahkan turunnya sendiri adalah Iqra, perintah membaca. Ini Ramadan kesempatan terbaik untuk kita perbaiki diri kita, perbanyak ilmu kita, serta perbanyak kita untuk senantiasa menambah wawasan keislaman kita. Yang tidak kalah pentingnya jamaah, yang keempat adalah isti'dadul maliyah. Dalam bahasa jargonnya Jawa Timur, Jerbasuki Mawabeo, bahwa kita sukses dakwah Masjid Al-Fajar yang luar biasa ini, sejuknya luar biasa ini jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita kerasan di rumah Allah yang mulia ini, tentu tidak hanya mengandalkan doa kita, mengandalkan semangat kita, tapi juga memerlukan semangat sedekah kita. Maka motivasi Rasulullah adalah afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Bahkan saking pentingnya sedekah di bulan suci Ramadan, puasa kita dibarengi dengan zakat fitrah, mensucikan diri kita, tazkiyatul lin nafsi, membersihkan jiwa kita dari kikir dan sebagainya, memberkahi rezeki kita dengan sedekah kita, bahkan dengan zakat fitrah kita, zakat mal kita. Insya Allah jamaah sekalian, dengan sukses kita ingin meraih Ramadan ini, insya Allah kita semuanya yang lahir dalam keadaan fitrah, dihidupkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, mudah-mudahan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.